Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aglonema Lovers. Salam satu hobi pecinta aglonema seluruh Nusantara. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau share bagaimana cara mengatasi tanaman aglonema kita yang mengalami busuk di akar, di batang, bahkan di daun ya. Nah, pengalaman saya teman-teman, biasanya saya membongkar media tanaman terlebih dahulu untuk mengetahui dengan jelas gitu ya, apa yang menyebabkan tanaman kita mengalami pembusukan di batang. Dan kebetulan di video kali ini tanaman aglonema saya mengalami pembusukan di bagian batang ya teman-teman. Nah, bila kita lihat medianya, ini terlihat dengan jelas ya. Di media ini ada binatang-binatang yang hidup. Nih, ini sepertinya kaki seribu ya teman-teman. Kita bongkar saja ya. Ini kebetulan waktu itu saya grouping tanamannya, jadi satu pot ada isi 3 ya teman-teman. Ini jadi kelihatannya memang subur sih, tidak ada masalah. Kalau dilihat sepintas, akarnya nampak subur, putih, kemudian gondrong, dan tidak ada yang bercak coklat ya. Itu artinya bahwa akar-akar aglonema ini sehat ya teman-teman. Tidak ada yang busuk. Sehat ya, sehat banget. Nah, kita fokus ke tanaman yang satunya ini. Ini kalau kita lihat akarnya juga tampak bagus teman-teman ya. Bagus, tidak yang coklat. Hanya saja di bagian batang dia mengalami pembusukan. Nah, ini busuk ya teman-teman ya. Bahkan ujungnya patah. Berlendir juga nih ya teman-teman ya, berlendir. Coklat berlendir. Ini kalau kita biarkan dia bisa mati ya. Bahkan batang, daun pun bisa kena semua. Kalau akar nampak baik-baik saja teman-teman ya, tidak ada masalah. Setelah kita cuci, kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Akarnya sehat, tidak ada yang coklat, bahkan tumbuh akar-akar baru ya. Ini juga bagus sekali. Ini juga akar-akar baru, tumbuh sehat, putih, besar. Ini tandanya bahwa tanaman ini sebenarnya sehat. Tapi karena ada binatang yang menggerogoti salah satu dari tanaman ini, biasanya ini juga akan merembet ke bagian yang lain. Itu ya. Kita fokus ke yang satu ini ya teman-teman. Kita harus menyelamatkan yang satu ini. Gimana caranya nih? Jadi saya mau bongkar ini, saya potong gitu ya, di bagian yang terkena spotnya. Mau saya potong. Nah, di sini ya kita potong di bagian ini saja. Persis di yang kena spotnya. Di bagian yang ini saya akan potong ya teman-teman. Daunnya juga akan saya potong dan sisakan satu daun pancing. Nah, teman-teman, untuk memulai treatment, teman-teman bisa menyediakan air di tempat. Bisa di ember, bisa di baskom, bisa di toples, atau di tempat apa saja. Biasanya saya menggunakan antrakol ya teman-teman. Saya menggunakan antrakol ini untuk merendam tanaman-tanaman aglonema saya ini selama kurang lebih 1 jam. Selama 1 jam ini kita akan biarkan tanaman aglonema ini terendam ya, dari akar sampai batang. Ini fungsinya adalah untuk mematikan berbagai macam patogen, bakteri, jamur yang melekat yang ada di akar ataupun di batang. Lakukan perendaman ini selama kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Ya, selama
perendaman ini berlangsung, kita bisa menyiapkan media tanam, kemudian pot ya, untuk memindahkan tanaman kita ke tempat yang baru. Dan pastikan media tanamnya adalah media tanam hasil fermentasi ya, supaya hasilnya juga bagus teman-teman ya. Nah, setelah 1 jam teman-teman bisa angkat ya. Ini nampak bersih sekali ya. Ini biasanya sudah steril dari patogen, jamur, bakteri dan lain-lain. Ini nampak akarnya bagus ya teman-teman, batangnya bagus, daunnya juga bagus. Dan kita fokus ke yang satu ini ya teman-teman. Nah, yang ini daunnya ini kita batang ini akan kita potong. Dan daunnya ini karena sudah kerdil, karena dia paling dekat ke bagian yang kena spot, ini kita buang ya. Ini kita buang. Ya teman-teman, bisa diperhatikan ya, ini ada ruas bawah dan ada ruas atas. Kita potong di antara kedua ruas tersebut. Kita potong ya. Bismillah, kita potong dan kita buang. Nanti bekasnya kita olesin pakai antrakol. Nah, untuk daun saya akan sisakan 1 daun pancing saja, supaya nanti pertumbuhannya fokus kepada daun yang baru ya teman-teman. Jadi saya harus buang salah satunya ya, dan saya buang yang paling atas. Dan bisa teman-teman lihat, ini akarnya baru numbuh ya. Di atas juga ini akar baru numbuh. Nah, disinilah di ruas ini yang paling atas ini ya teman-teman. Biasanya di sini akan menumbuhkan tunas yang baru ya. Sini persis di sini ya. Jadi nanti akar tumbuh dan tunas baru akan keluar. Ini tunasnya ya teman-teman, sudah kelihatan nih. Ini tunasnya sepertinya aktif ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk mengoleskan antrakol anti jamur di ujung bagian yang kita potong tadi. Sediakan, nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, secukupnya saja. Kemudian dikasih air ya teman-teman, diaduk supaya bisa nempel di jari agar mudah dioleskan ke bagian batang yang bekas potongan tadi ya teman-teman ya. Seperti ini nih. Jadi kita tinggal olesin saja di bagian yang sisa potongan tadi. Ini ya, di bagian ujung sini. Dan biasanya setelah dioleskan anti jamur ini, ujungnya nanti akan kering ya teman-teman, atau dibiarkan dulu dikeringkan 10 menit juga sudah kering. Ya, setelah 10 menit kering ya teman-teman. Bila kita lihat di bagian daun nampak subur ya, jadi dia tidak terganggu dengan spot tadi ya teman-teman. Dia tetap subur karena di bagian akarnya tidak terganggu oleh patogen. Beda halnya dengan tanaman kita yang bagian akar yang diserang, biasanya daun pun akan loyot. Dan untungnya tanaman yang saya ini yang diserang hanya bagian ujung batang muda saja. Ini bila ada daun yang kurang produktif teman-teman bisa diambil, dibuang ya, tujuannya supaya fokus ke daun yang baru ya teman-teman ya. Daun yang nggak produktif kita buang supaya pertumbuhannya fokus ke daun yang baru. Tunasnya aktif sekali tuh, besar ya. Akarnya juga
kelihatan besar-besar, putih, sehat, subur ya. Ini akar-akar baru teman-teman ya. Jadi yang mau saya lakukan adalah saya akan memotong di bagian sini. Jadi yang bagian atas nanti akan ditanam di media tanam yang baru, dan yang bawah saya tinggalkan bonggol supaya tumbuh tunas yang baru. Seperti biasa kita potong di antara dua ruas ya, ruas bawah, ruas atas kita potong. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi saya sisakan bonggolnya supaya tumbuh tunas yang baru. Ini nanti biasanya 2-3 akan tumbuh tunas yang baru ya dari bonggol yang ditinggal. Dan yang ini juga akan kita tanam di media tanam yang baru. Jangan lupa ujungnya kita kasih antrakol supaya tidak ada pembusukan ya. Dan biarkan selama 10 menit. Bonggolnya juga kita kasih antrakol ya teman-teman. Nah sekarang waktunya untuk menanam. Saya biasa mencampurkan pasir malang ya, supaya daunnya lebih berwarna, lebih ngejreng, lebih keluar warnanya. Selain untuk menjaga porositas dari media tanam itu sendiri ya, supaya tidak terlalu banyak kandungan air. Nah jadi tidak membundal ya teman-teman medianya, jadi ngembiar gitu ya. Nah ini tingkat porositasnya lebih tinggi, jadi ini tidak menyimpan air yang banyak ya buat media. Saatnya kita tanam ya teman-teman ya. Nah kita tempatkan tanaman tegak lurus ya, dan akarnya harus tertutup semua oleh media ya. Dan usahakan media sampai di permukaan batangnya supaya ketika ada tunas-tunas baru dia bisa produktif, bisa aktif gitu ya. Sehingga tanaman kita menjadi lebih subur, akarnya lebih banyak, daunnya lebih lebar. Sehingga dia bisa memberikan nutrisi ke seluruh bagian tanaman dengan sempurna. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah selesai ya. Dan biasanya setelah melakukan treatment ini saya suka menjemur di bawah sinar matahari pagi antara pukul 7 pagi sampai 9 pagi selama 2 minggu ya teman-teman. Jadi biarkan dia menyembuhkan dirinya, mengeluarkan antibodinya sendiri dengan bantuan sinar matahari pagi. Dan selama di treatment teman-teman jangan berikan pupuk apapun ya, karena dia kondisinya kan lagi kurang sehat. Jadi kita biarkan dia untuk menyehatkan dirinya sendiri dengan bantuan sinar energi matahari. Nah kemudian teman-teman kita fokus lagi ke yang sini ya, yang terkena spot tadi. Jadi saya sudah potong daunnya dan sisakan satu daun pancing ya teman-teman. Saya akan tanam di botol aqua ini ya teman-teman ya, supaya saya bisa memantau perkembangan akarnya.
Ya, untuk media tanam ini sendiri saya menggunakan sekam bakar ditambah pasir halus ya teman-teman, dicampur dengan pasir malang sampai menumbuhkan tunas baru ya teman-teman. Nanti kalau ada daun baru saya pindah ke media tanam menggunakan media tanam seperti yang biasanya, yaitu sekam bakar, sekam mentah, zeolit, dan pasir malang. Jadi untuk sementara selama treatment ini saya menggunakan pasir halus, pasir malang, dan media sekam bakar ya. Nah, kita isikan saja sampai setengahnya dari aqua ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan berdiri tegak ya, seperti ini. Jadi untuk treatment ini teman-teman jangan menggunakan pot yang terlalu besar ya, supaya mengurangi tingkat kebusukan dari akar ya teman-teman ya. Ini batangnya sampai ketutup ya, tapi bagian permukaan atasnya tetap dibiarkan terbuka. Nah, treatment ini biasanya saya lakukan selama 2 minggu ya. Jadi saya jemur di terik matahari pagi dari jam 7 sampai jam 9. Nah, selama treatment ini saya tidak menyemprotkan apapun ya. Jadi dibiarkan dia menyembuhkan dirinya dengan bantuan sinar matahari pagi ya teman-teman. Nah, ini kita padatkan saja. Setelah 1 bulan biasanya sudah ada tunas-tunas baru untuk menumbuhkan daun yang baru ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita jemur di matahari pagi seperti ini ya teman-teman. Nanti setelah tumbuh tunas baru atau daun baru, maka daun pancing ini bisa kita buang ya. Nah, jangan lupa bolongan yang di bawah teman-teman ya, ini diperbanyak ini supaya sirkulasi udaranya bagus ya, dan air pun tidak mengendap di dalam. Seperti ini ya. Lalu sisa bonggolan tadi yang akar ini ya, nih kita akan tanam di pot yang berbeda. Pot ini ukurannya kecil ya, sekitar ukuran berapa, 15 nih ya. Jangan terlalu besar, jadi supaya nutrisinya terserap dengan baik ya teman-teman. Kita masukkan aja seluruh bagian akar supaya tertanam oleh media tanam ya. Nah, sebenarnya teman-teman banyak keuntungan ya, semakin sering kita memotong aglonema bagian bawah, maka semakin rimbun aglonema yang kita punya ya. Ini salah satu teknik untuk memperbanyak tanaman itu adalah dengan sering memangkas bagian batang aglonema ini ya teman-teman. Jadi nanti bagian atasnya bisa numbuh tunas yang baru, dan bagian bonggol yang ditinggalkan pun dia bisa menumbuhkan tunas-tunas yang baru. Jadi aglonemanya semakin banyak, semakin rimbun ya. Dan ini salah satu cara yang sering saya gunakan untuk memperbanyak aglonema saya. Nah, ini kita kubur sampai rata ya teman-teman ya, seperti ini nih, tapi dibiarkan bagian atasnya ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita siram ya, semuanya kita siram dan bersihkan bagian daun yang kotor tadi ya. Ini takut ada bakteri yang masih menempel, kita bersihkan, kita semprot sampai betul-betul bersih. Nah, nyiramnya dikocor aja teman-teman, dikocor nih. Masa penyiraman dari mulai disiram sampai nanti penyiraman berikutnya biasanya saya sampai 4 hari ya, 4 hari baru saya siram lagi.
tapi tidak dengan air yang banyak seperti yang sekarang ini ya teman-teman ya. Jadi setelah ini saya akan jemur di tempat yang terbuka, terkena terik sinar matahari pagi dari jam 7 sampai jam 9, dan akan saya jemur selama 2 minggu ya. Ya teman-teman, seperti inilah ya kira-kira sebagian dari tanaman yang dilakukan treatment. Ini tadi yang batang muda yang kena spot akan saya jemur, akan saya diamkan di sini selama 2 minggu. Setiap hari saya jemur selama 3 jam kurang lebih ya, dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan biasanya tanaman dijemur seperti ini dia akan lebih kuat ya dari serangan jamur dan bakteri. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, dan salam sukses dan salam satu hobi aglonema seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.